Halo Sobat YouTube, apa kabar Sobat semua? Saya berharap Sobat-Sobat sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Bersua kembali dengan channel Edipinem TV, channel yang menyajikan tentang perjalanan wisata atau traveling dan keseharian keluarga saya. Saya berharap pengemasan video yang saya tayangkan dapat membuat Sobat terhibur. Bantu dukung kami dengan klik like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Sobat semua agar kami tetap semangat berkarya. Selamat menonton. Hai Sobat YouTube, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama kami di channel Edipinem TV. Dan untuk video kali ini, objek wisata yang menjadi destinasi kita adalah Taman Alam Lumbini Pagoda Brastagi. Dan ini keberangkatan kita diawali dari Deleng Singkut, karena sebelumnya kita sudah berkunjung ke salah satu objek wisata yang lagi viral juga di Brastagi, yaitu Puncak Tangke Tabung. Dan Taman Lumbini Pagoda ini terletak di Desa Tongkoh, Kecamatan Dolat Rakyat, sekitar 6 km dari Deleng Singkut. Dan apabila kita lihat dari pusat kota Brastagi, ini berjarak 16 km. Bagaimana keseruan kami dan perjalanan kami menuju Taman Lumbini Pagoda Brastagi? Stay tune ya guys. Dan ini kita sudah sampai di Desa Tongkoh, tepatnya di Tugu Jeruk Tongkoh Brastagi. Dan dari Tugu ini kita langsung saja belok kanan menuju Jalan Barus Jahe. Dan akhirnya ini kita sudah sampai di Taman Alam Lumbini Pagoda Brastagi. Dan langsung saja kita ambil tempat di parkiran, kemudian masuk di gerbang pintu masuknya. Dan informasi buat teman-teman yang mau berkunjung ke Pagoda Brastagi, untuk jam operasional dibuka pada pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan tidak ada ketentuan harga tiket masuk untuk pengunjung, tapi teman-teman bisa memberikan sumbangan sukarela untuk pengelola dan perawatan Pagoda Brastagi.
Kemudian pagoda Lumbini ini terinspirasi dari pagoda Sheudaegeun yang ada di Yangon di Myanmar. Dan pembangunan ini dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010, yang dimana pembangunannya memakan waktu 3 tahun. Kemudian peresmiannya juga dilaksanakan pada tahun 2010, yang dimana dihadiri oleh ribuan biksu dan rohaniawan dari berbagai negara. Kemudian kenapa namanya Lumbini? Karena nama Lumbini ini diambil dari tempat kelahiran Siddhartha Gautama, yaitu tempat yang berada di negara Nepal. Dan ini merupakan pagoda dengan warna keemasan yang sangat mewah. Gedung pagoda ini memiliki tinggi sepanjang 46,8 meter. Dan pagoda Brastagi ini menjadi tujuan wisata religi yang populer di Sumatera Utara khususnya, dan tidak hanya bagi umat Buddha tetapi juga bagi pengunjung dari berbagai latar belakang. Dan ini ketika kita memasuki pagoda, kita langsung disambut dengan patung dari Siddhartha Gautama yang berada di tengah, dan banyak sekali ornamen-ornamen yang khas dan sangat megah. Dan di dalam pagoda ini terdapat beberapa patung-patung Buddha, altar sembahyang, lonceng perdamaian, dan jalur keliling yang digunakan untuk meditasi jalan. Nanti akan kita eksplor ke belakang lagi karena ada beberapa taman di belakang pagoda ini guys, yang dimana masih ada lagi patung-patung Buddha yang boleh kita lihat. Dan ini adalah Gautama Buddha yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Dan setelah ini kita akan eksplor taman di luar pagodanya guys. Dan seperti yang kita lihat di setiap patung ini diberikan keterangan dan nama dari patungnya itu sendiri, boleh menambah ilmu dan pengetahuan kita terkait agama Buddha dan budaya dan kultur yang ada.
Dan informasi sebelumnya, buat kita masuk ke dalam pagoda ini ada ketentuan untuk pengunjung harus melepaskan alas kaki sebelum memasuki tempat sembahyang. Tambahannya, tidak boleh membawa kamera DSLR. Dan selain itu, buat pengunjung ketika masuk ke dalam pagoda dilarang untuk membawa dan merekam menggunakan kamera DSLR atau kamera profesional. Kemudian ketika masuk ke dalam juga pengunjung dilarang untuk menggunakan topi. Dan ini langsung saja kita explore taman di luar pagodanya, guys. Karena ini masih luas lagi buat kita explore dan cukup menarik. Di luar juga masih ada beberapa patung Buddha atau elemen-elemen Buddha yang sangat khas. Kemudian ada juga stupa dan lain-lainnya. Dan ini langsung saja yang pertama kali kita temui, yaitu namanya lonceng perdamaian atau peace bell. Meskipun ini bukan patung, lonceng besar ini menjadi salah satu elemen sakral yang penting bagi pagoda. Kemudian pengunjung juga boleh memukul lonceng sebagai simbol harapan dan doa untuk perdamaian dunia. Dilengkapi dengan alat pemukul loncengnya. Dan ini kita langsung lanjutkan explore taman menuju ke bawah. Dan suasana di pagoda ini sangat sejuk. Dan banyak sekali spot-spot foto yang boleh kita gunakan untuk mengabadikan momen. Seperti yang kita lihat, ini banyak sekali patung-patung Buddha dan ada beberapa patung biksu juga. Dan ini kita juga udah sampai di fasilitas tempat perbelanjaan, di mana kita bisa belanja souvenir. Kemudian ada juga seperti minimarket untuk kita beli minuman atau cemilan. Dan di sini juga menyediakan sewa kostum yang sangat khas dengan budaya Cina, kemudian ada dari Thailand, Korea, seperti itu, untuk kita bisa gunakan sebagai kostum foto di pagoda. Dan ini kita sudah sampai di jembatan gantung Titi Lumbini, yang dimana jembatan gantung ini memiliki panjang sekitar 20 meter dan dikenal juga sebagai jembatan Cina. Fungsinya untuk menghubungkan area taman bunga dengan bangunan pagoda. Kemudian tinggi dari jembatan ini sekitar 50 meter di atas taman, sehingga memberikan sensasi menyeberang di udara dan pemandangan taman yang memesona di bawahnya. Dan ini keren banget, guys. View-nya juga bagus dari jembatannya. Kita bisa ngelihat taman dan view yang indah.
seperti yang kita lihat di beberapa sudut taman ini terdapat beberapa patung bernuansa adat Karo yang dimana menunjukkan bahwa Taman Lumbini Pagoda Brastagi ini berada di Tanah Karo, guys. Setelah selesai eksplor taman yang sebelumnya, kita kembali lagi melewati jembatan gantung, guys. Dan ini kita sampai lagi menuju pintu utama atau pintu masuk pagoda. Dan ini beberapa patung-patung biksu yang ada di Taman Pagoda, guys. Dan informasi tambahan buat teman-teman, hal apa saja yang menarik dan apa saja fasilitas pendukung dari Taman Alam Lumbini Pagoda Brastagi ini. Yang pertama, tadi sudah kita saksikan bahwa ada jembatan gantung yang dimana menghubungkan dua bagian taman, dan jembatan ini juga menjadi salah satu spot menarik untuk pengunjung bisa buat tag video atau tag foto. Kemudian yang kedua ada taman bunga dan area hijau yang dimana tersedia taman bunga yang luas untuk kita boleh bersantai dan menikmati view pagoda. Kemudian yang ketiga ada ruangan meditasi dan aula dhamma. Ini tempat berkumpulnya umat Buddha dan beberapa kegiatan keagamaan untuk dilaksanakan. Kemudian ada juga toilet umum, tempat parkir yang luas, dan kantin vegetarian. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau berkunjung atau mau tahu acara apa saja atau kegiatan perayaan apa saja yang ada di Pagoda Brastagi, yaitu pada perayaan Hari Raya Waisak di pagoda juga ada kegiatan, yaitu sembahyang untuk umat beragama Buddha. Kemudian ada prosesi lilin dan pelepasan lampion. Kemudian ada juga beberapa kegiatan meditasi dan retreat untuk mungkin dari pendidikan agama. Kemudian ada kegiatan lintas agama yang dilaksanakan di Pagoda Brastagi. Seperti itu, guys, hal-hal menarik yang kami ambil dari Taman Alam Lumbini Pagoda Brastagi. Dan ini sangat recommended buat teman-teman kunjungin, khususnya buat teman-teman yang mau berkunjung dalam waktu dekat ke Kota Brastagi. Jangan lupa untuk berkunjung ke Taman Alam Lumbini Pagoda Brastagi. Terima kasih sudah saksikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye. Nantikan video kami selanjutnya karena objek wisata yang akan kami kunjungi kali ini masih di kawasan Tanah Karo, yaitu Danau Laukawar Gunung Sinabung. Seperti apa keseruan kami di Laukawar dan hal menarik apa saja yang kami temukan di sana. Buat teman-teman juga yang punya rencana mungkin untuk mengunjungi Laukawar, boleh tonton video kami selanjutnya. Oke, segitu dulu video kami buat hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini supaya kami tetap aktif dan berkarya di YouTube. Terima kasih, guys. Bye-bye.